وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, الدار saluran media Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada para pemirsa Aula TV yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi kepada program kita, yaitu podcast Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 2 Majalengka, dengan tema yang tentunya setiap podcast berbeda. Dan pada kesempatan podcast kali ini kita akan membawakan sebuah tema, yaitu mengukil atau mengupas tuntas tentang Jum'iyah Thalabah di periode 2022 dan 2023. Yang pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama ana dari Rais Jum'iyah Thalabah atau Ketua Jum'iyah Thalabah. Namun tentunya sebelum kita menanyakan sebuah pertanyaan untuk mengupas tuntas podcast kali ini, alangkah lebih baiknya kita akan memperkenalkan dulu Ketua Jum'iyah Thalabahnya kepada para pemirsa Aula TV agar bisa lebih mengenal lagi siapa Ketua Jum'iyah Thalabah pada periode baru ini. Tafadhal alal akh tu'arif nafsak an ismik wa wazifatik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ana Muhammad Rafi Izzuddin, ana dari Depok. Ana Ketua Jum'iyah Thalabah periode 2022-2023. Ya. Dan juga lebih memperkenalkan lagi posisi antum ini di sini sebagai apa, dan tentunya JT itu nggak hanya Rois kan, nggak hanya ketua. Okay. Tafadhol, bisa lebih dikenalkan lagi. JT atau Jum'iyah Thalabah, organisasi siswa intra sekolah atau OSIS Al-Irsyad Tengaran 2 Majalengka. Ana Rois Jum'iyah Thalabah bersama rekan kami. Di JT total itu ada di JT ada beberapa divisi atau bagian. Yang total ada 10 bagian yang mungkin ntar bisa dijelaskan. Oke. Kalau tugas dari ana sendiri, ana bertanggung jawab atas Jum'iyah Thalabah secara umum dan jalannya program kerja dari setiap divisi. Oke. Tentunya Jum'iyah Thalabah itu memiliki banyak divisi ya kan ya. Banyak bagian. Mungkin bisa dijelaskan apa aja divisi yang terdapat pada Jum'iyah Thalabah periode ini? Dari periode 2020-2023 ini divisinya masih sama seperti tahun lalu, di mana tahun lalu ada 2 tambahan divisi, yaitu divisi Maktabah dan Siyah. Jadi total ditambah 2 divisi jadi 10 divisi. 10 divisi. Ditambah tim inti. Oke. Itu ada divisi bahasa. Tanggung jawab atas kebahasaan di Mahat ini, atau mungkin jalannya berbahasa Arab di Mahat ini. Kemudian ada divisi ibadah. Divisi ibadah di bagian keibadahan. Kemudian divisi keamanan, divisi kebersihan, divisi sendaka atau seni, kemudian ada divisi olahraga, kemudian divisi matam, dan 2 yang baru itu divisi perpustakaan dan divisi kesehatan. Masing-masing divisi itu tentunya mengemban amanah atau tugas sesuai divisinya ya. Oke. Terus juga namanya Jum'iyah Thalabah itu adalah organisasi ya kan. Tentunya memiliki tantangan atau beban yang ditanggung. Ada nggak sih tantangan atau beban yang ditanggung di JT periode ini? Oke. Gitu. Kalau beban atau tantangan, ya kalau beban mungkin enggak sih, maksudnya mungkin enggak, agak kurang cocok aja ya kalau dibilang beban. Yeah. Misalkan tantangan pasti ada, karena mau bagaimanapun setiap sesuatu pasti ada permasalahan ya. Dan setiap permasalahan pasti ada solusinya. Nah, sekarang gimana caranya kami itu melewati rintangan tersebut. Maksudnya setinggi apapun tembok yang menghalangi kita, gimana pun caranya kita bisa melewati tembok tersebut. Maksudnya
sebesar apapun masalahnya, kita harus bisa melewatinya. Ya tentu. Pasti kalau misalkan setiap organisasi apapun itu ya, mau itu OSIS atau organisasi yang ada ya di dunia ini, pasti memiliki rintangan ya. Hidup juga punya rintangan kan, gitu. Ini maksud? Ya, fadhol, diminum dulu. Oke. Tentunya rintangan-rintangan itu harus kita lewati ya. Tentunya juga dilewati dengan secara bersama ya, bersama rekan-rekan antum ya. Terus juga untuk JT periode ini memiliki sponsor enggak? Tentunya kan periode sebelumnya, JT periode sebelumnya yang diketuai oleh Hizbul Hakim itu memiliki sponsor. Oke, sponsor. Nah, untuk JT periode saat ini ada sponsor enggak dalam sebuah kegiatan? Oh, kalau dari sponsor sendiri, mungkin kita dari JT kami mungkin masih mengandalkan sponsor. Maksudnya di luar dari sponsor itu sendiri membantu acara atau ya manfaatnya balik lagi ke santri, itu bisa jadi sarana pembelajaran kami. Maksudnya pembelajaran kami JT untuk bersinggungan di dunia seperti sana, kerana sana. Kemudian ya memperkerat ukhuwah lah, memperkuat ukhuwah dari dalam pondok ke luar aja. Keluar. Nah, sponsor yang sudah ada itu apa aja sponsornya? Sponsor yang udah ada. Kalau dari sponsor-sponsor kita udah ada inceran, maksudnya udah ada sasaran dari perusahaan-perusahaan atau dari brand-brand. Ya, tapi mungkin Ana nggak bisa sebutin dulu. Oh, nggak bisa disebutkan ya. Oke. Tidak masalah. Dan juga namanya Jum'iyah Thalabah organisasi itu memiliki pencapaian khusus, pencapaian untuk dipersembahkan untuk pondok. Apa aja sih pencapaian Jum'iyah Thalabah untuk pondok itu? Capaian. Oh, kami kan baru di periode awal ya. Mungkin tujuan besar kami. Tujuan besar kami itu menjadikan santri menjadi religius pertama. Kemudian kedua pandai atau ya pandai. Kemudian menjadi disiplin. Di sebagai bidang, di semua bidang. Maksudnya maupun di dalam pondok atau di luar pondok. Itu tujuan besar kami sih. Itu tujuan besar Jum'iyah Thalabah untuk pondok ya. Tentunya membanggakan pondok ya. Benar. Oke. Dan juga pesan dan kesan dari Jum'iyah Thalabah nih untuk santri semua apa? Ada yang harus disampaikan gitu untuk santri. Pesan dari Jum'iyah Thalabah. Pesan dari Jum'iyah Thalabah ke santri. Untuk santri. Untuk santri ya mungkin untuk lebih menaati peraturan apapun itu, maupun peraturan Jum'iyah Thalabah atau peraturan kesantrian atau hukum-hukum syariat secara umum. Ya, Jum'iyah Thalabah nggak akan berjalan tanpa adanya kalian. Maksudnya tanpa adanya kerjasama kalian, Jum'iyah Thalabah nggak akan bisa berjalan. Oke. Jadi pesan untuk santri semuanya agar bisa mentaati lah ya, mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh Jum'iyah Thalabah. Lebih juga menghargai atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Jum'iyah Thalabah. Ya. Terus juga mungkin selain pesan untuk santri, ada juga pesan Jum'iyah Thalabah untuk asatidzah. Mungkin bisa disampaikan. Pesan dan kesan kepada asatidzah dari Jum'iyah Thalabah. Dari Jum'iyah Thalabah sendiri mungkin secara umumnya ada mungkin rasa terima kasih sih. Rasa terima kasih terkhusus kepada asatidzah kesantrian yang sampai saat ini, walaupun masih di awal periode ya Zed, itu sudah membimbing Jum'iyah Thalabah kami, dan ya mengharapkan kerjasama yang lebih lah untuk asatidz secara keseluruhan. Itu pesan yang disampaikan dari Jum'iyah Thalabah untuk para asatidz ya. Oke, mungkin kayaknya cukup kali ya pertanyaannya, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti kepanjangan durasi videonya ya. Ya udah, nanti takutnya penontonnya juga merasa bosan kalau misalkan kepanjangan durasinya ya. Mungkin kita cukupkan aja kali ya pertanyaan untuk mengupas tuntas program kerja Jum'iyah Thalabah di periode 2022 dan 2023. Ya, semoga kalian tetap semangat dalam menjalankan tugas dan amanah ini. Dan tentunya semoga juga kalian masih bisa terus mendidik, membimbing santri-santri kita untuk masa depan mereka yang akan datang gitu kan ya.
Mungkin cukup sekian dari kami podcast Pesantren Islam Al-Irsyad Tenganan 2 Majalengka pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan dari kami untuk para pemirsa Aula TV, dan sampai jumpa di video selanjutnya yang akan kami tayangkan di program-program selanjutnya. Kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.